Salah satu tugas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah memberitakan kepada dunia bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa dan memberi keselamatan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Itu adalah rangkuman dari Yohanes 3 ayat 16. Dan perintahnya itu dikatakan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ajar mereka, baptis mereka, muridkan mereka. Itulah inti. Tentu ini semuanya membutuhkan sebuah kegiatan ataupun tindakan, yaitu menyatakan Injil kebenaran. Sering pula kita sebut dengan menginjil. Paulus adalah penginjil besar di dalam sejarah kekristenan. Nah, bagaimana kita bersikap waktu kita meresponi panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil? Ada dua sikap yang paling penting yang ditunjukkan oleh Paulus kepada kita lewat 1 Korintus 9 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa ayat di atas dari perikop ini, Paulus menjelaskan tentang hak seorang rasul. Dia bahkan berkata, seorang pemberita Injil, dia berhak hidup dari pemberitaan Injilnya. Ayat 13, seorang pelayan mezbah, dia berhak mendapatkan bagian dari mezbah itu. Paulus ingin menunjukkan bahwa ada hak-hak para rasul. Tetapi ayat 15 dia berkata, aku tidak mengambil itu semuanya. Aku tidak menerima itu semuanya. Aku tidak mengharapkan itu semuanya. Kalau saja itu sampai-sampai membuat Injil menjadi tidak diberitakan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam ayat 15, dia buat titik-titik. Sebab aku lebih suka mati daripada. Aku tidak ambil hakku sebagai rasul. Aku tidak menerima upah bulanan, gaji. Karena pada waktu itu biasa, saudaraku, di rumah Tuhan, orang yang melayani di rumah Tuhan, dia dapat gaji secara bulanan. Dan Paulus berkata, aku tidak mau menerima itu. Jangan sampai itu membuat titik. Aku lebih suka mati, lebih baik aku mati daripada titik. Tentu kita di sini hanya bisa menduga apa yang dimaksudkan. Tetapi dari teks yang kita baca, maka kita bisa mengambil beberapa kemungkinan. Namun yang paling besar menurut saya adalah Paulus ingin berkata, lebih baik aku mati daripada Injil yang mati. Hanya gara-gara motivasi yang jahat, yang salah, yaitu mengharapkan uang. Atau hanya gara-gara meminta hak supaya dibayar setiap bulan. Dan kalau tidak ada bayaran, tidak memberitakan Injil. Paulus bilang, lebih bagus aku mati daripada Injil itu mati, tidak diberitakan kepada orang-orang. Itu sebabnya, saudaraku, sering sekali kita melihat kisah-kisah yang mengenaskan, tapi juga sekaligus membanggakan, di mana Tuhan mengizinkan penginjil-penginjil itu dianiaya sampai mati. Karena sungguh yang terpenting bukan kita hidup, tapi Injil itu hidup.
Yang terpenting itu bukan pelayanan kita berkembang, tapi Injil itu berkembang, menembus tembok batas-batas, apapun taruhannya, bahkan lapar dan mati sekalipun. Itu yang ingin Paulus sampaikan yang pertama sekali. Lebih bagus aku mati daripada pemberitaan Injil terhenti dan mati. Lebih bagus aku yang kurus, aku yang kering, daripada Injil kurus, kering, tidak terberitakan. Luar biasa saudaraku. Adakah itu dalam hati kita? Dan yang kedua di dalam ayat 16, saya menyoroti kalimat celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita belajar di dalam kamus bahasa Indonesia, kita mengenal arti celaka itu paling tidak ada 5. Yang pertama sial, yang kedua malang, yang ketiga akan mendapat kesusahan, akan mendapatkan kesulitan, yang keempat akan menjadi kecewa, dan yang kelima jahanam, bangsat, keparat. Itu pengertian celaka. Saya tidak tahu persis yang mana, tapi saya melihat ini semuanya keadaan yang sama sekali tidak enak. Apa yang Paulus ingin katakan? Lihat kalimat sebelum kata celaka. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sebab memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Paulus ingin katakan, semua orang yang tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, hidupnya celaka. Bukan hanya Paulus, saudaraku. Dia hanya memberikan gambaran bagaimana sikapnya. Dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Karena itu sudah dikatakan sebagai sebuah keharusan. Adakah kita masih menikmati keselamatan itu untuk diri kita sendiri? Atau kita keluar dari zona kenyamanan kita dan mulai melayani Tuhan dengan memberitakan Injil? Saya mengajak saudara mengerti akan dua hal ini. Lebih bagus kita nggak punya apa-apa. Yang penting Injil terus jalan. Karena itu yang menyelamatkan. Celakalah kalau kita tidak memberitakan. Karena itu sebuah keharusan. Dia pasti tidak senang kalau kita tidak melakukan kewajiban kita. Paulus ingin katakan, lupakan hakmu, kerjakan kewajibanmu. Karena Tuhan, Dia tidak pernah lalai memberi upah bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati.